Kamu menetapkan harga satu bakpao 10.000 yuan. Yang berani menjual bakpao seharga 10.000 yuan per buah. Semua orang berpikir kamu pasti sudah gila karena terlalu terobsesi dengan uang. Namun mereka tidak tahu bahwa sebenarnya kamu sedang melakukan bisnis yang merugikan. Hanya demi menyelesaikan tugas yang diberikan oleh gurumu. Sekarang kamu sudah membuka lapak selama seminggu berturut-turut. Namun belum berhasil menjual satu bakpao pun. Ketika kamu menghela nafas dan berpikir hari ini adalah hari yang sia-sia lagi. Tiba-tiba, kamu mendengar suara keributan. Ada seseorang berkata, di gang ini ada sebuah lapak makanan kecil, berani sekali menjual bakpao seharga 10.000 per buah. Hari ini kita akan melihat, apa yang membuat bakpao ini berharga 10.000 yuan. Mendengar itu, kamu mengangkat kepala dan melihat ke arah mereka. Kemudian kamu melihat seorang pria gemuk berdiri di depan lapakmu. Dia menengadah untuk melihat papan nama dan bertanya, pemilik kecil, apakah bakpaomu ini mengandung daging naga? Atau memakannya bisa membuat seseorang hidup abadi? Apa alasan bakpao ini dijual dengan harga 10.000 yuan? Aku menatapnya sejenak. Lalu dengan tenang, aku menjawab, kamu makan dulu, nanti kamu akan tahu alasannya. Wah, orang dengan keberanian sebesar ini, pasti punya kemampuan. Biasanya memang ada kemampuan tertentu. Baiklah bos, beri aku satu. Mendengar ucapannya, aku melirik ke arahnya. Kamu yakin? Tentu saja yakin. Kenapa? Apa kamu takut aku tidak akan membayarmu? Aku menatapnya dengan santai. Kalau kamu mengerti bisnis ini, kamu pasti akan membayar. Wah, keberanian yang besar sekali. Tenang saja, terlepas dari rasanya enak atau tidak, kamu sudah menetapkan harga. Saya membayar sesuai dengan harga yang tertera di menu. Kalau tidak sesuai harapan, aku anggap ini sebagai pengalaman. Saya menganggap ini sebagai nasib buruk saya sendiri. Aku tidak berkata lebih banyak lagi. Hanya mengangguk pelan, lalu mendorong satu kukusan ke depan pria gemuk itu. Sup kepiting kuning istimewa. Silakan cicipi. Tang Jie mendekatkan kamera ponselnya. Ayo, ayo semuanya saatnya menyaksikan keajaiban. Setelah itu, dia membuka tutupnya. Tampak di dalamnya hanya ada satu pangsit semi-transparan berwarna kuning kecoklatan seperti amber. Melalui kulitnya, bahkan terlihat jelas. Cairan sup keemasan di dalamnya bergetar perlahan. Di tengah sup keemasan itu, secuil daging kepiting merah tua tampak samar-samar. Seperti sebuah jantung yang berdenyut. Bagian atas bakpao memiliki hingga 36 lipatan. Membentuk-bentuk mulut ikan yang terbuka dengan sempurna. Namun, tidak ada sedikit pun uap panas yang keluar. Tang Jie dan penonton di ruang siaran langsung terkejut oleh bakpao yang ada di depan mereka. Ini bukan makanan, ini benar-benar sebuah karya seni. Apakah kulit ini benar-benar ada? Mengapa terasa seperti balon yang tembus pandang? Tampilannya memang bagus. Mungkin ini dibuat dengan perekat atau bahan kimia. Teknologi dan produk canggih sekarang memang banyak. Sambil berkata itu, dia hendak meraih untuk mencicipinya. Aku segera menghentikannya. Kemudian aku mengeluarkan sebatang jerami yang sangat halus. Aku juga mengambil sebuah piring kecil dari porselen putih. Dengan hati-hati aku mengangkat bakpao itu ke hadapan Tang Jie. Buka lubang dulu, baru minum kuahnya. Satu gigitan membawa aroma penuh di mulut. Ingat kamu punya waktu 3 menit. Setelah 3 menit, suhu kuahnya akan turun di bawah 65 derajat. Rasa umami akan berkurang 30%. Saat itu dia sudah menjadi sampah. Tang Jie melirikku dengan tajam. Begitu aneh. Sambil berkata, dia perlahan menusukkan tangkai gandum ke bagian atas bakpao yang berbentuk mulut ikan, tepat saat tangkai gandum menusuk kulit bakpao yang membentuk celah kecil. Sebuah aroma yang tak bisa dilukiskan, langsung menyembur dari lubang kecil seukuran ujung jarum. Seketika Tang Jie merasa ubun-ubunnya seperti terguncang. Aroma itu langsung menembus hidung menuju otaknya, seketika menghancurkan pertahanan logikanya, air liurnya mulai keluar tanpa terkendali. Orang-orang yang mulanya menonton, masih menunjuk-nunjuk. Dalam sekejap, semua orang seperti terkena mantra pembekuan. Apa ini baunya? Harumnya luar biasa astaga. Ini apa? Kerumunan mulai gaduh. Mata tak terhitung jumlahnya terpaku pada bakpao di tangan Tang Jie. Pada saat ini, Tang Jie sudah tidak peduli dengan siaran langsungnya. Ia menggigit sedotan jerami itu, dan menyedotnya dengan kuat. Kuah emas mengalir melalui sedotan jerami ke dalam rongga mulutnya. Panas mendidih, lezat, sempurna. Pada saat ini, Tang Jie seolah melihat seekor kepiting emas raksasa. Di lautan bergelombang, kepiting itu mengayunkan kedua capitnya. Ia melihat dataran tinggi bersalju yang tak berujung. Baru terselimuti embun. Ia melihat hujan tipis di Jiangnan. Gudang anggur yang disegel selama 30 tahun perlahan-lahan dibuka. Tang Jie merasakan seluruh tubuhnya. Porinya meledak pada saat itu. Perasaan bahagia yang belum pernah dirasakannya sebelumnya, menyelimuti seluruh tubuhnya. Membuatnya tidak bisa menahan keinginan untuk berlutut, dan menyembah. Pemirsa di ruang siaran langsung melihat ekspresi Tang Jie. Apa yang terjadi dengan hostnya? Sebuah keraguan besar muncul di hati mereka. Jige, ada apa denganmu? Apakah rasanya sangat buruk? Hostnya keracunan sampai kehilangan suara, kan? Tang Jie tidak memedulikan komentar yang muncul. Dia membuang sedotan, lalu dia mengambil sisa bakpao yang masih penuh dengan daging kepiting, dan menelannya dalam sekali suap. Kulit bakpao yang tipis seperti sayap capung segera meleleh di ujung lidah. Lalu rasa kuning telur kepiting yang lembut dan berminyak memenuhi mulutnya. Renyahnya matsutake, aroma anggur huadiao yang tersisa memperkaya rasa. Berbagai macam rasa seakan meledak di dalam mulutnya.
Semua itu menciptakan simfoni rasa yang megah. Tang Ji menutup matanya. 2 garis air mata bening mengalir di sudut matanya. Sudut bibirku terangkat sedikit. Sudah selesai makan. Letakkan piringnya. Jangan biarkan air liurmu menetes di stanku. Tang Ji tiba-tiba membuka matanya. Bos, masih ada lagi? Saya akan menerimanya berapapun harganya. Tidak peduli berapa harganya, aku mau semuanya. Aku menggelengkan kepala. Setiap orang hanya boleh membeli 1 buah. Persediaan hari ini sudah habis terjual. Tang Ji menjadi panik. Rasa lezat yang luar biasa itu seolah membuatnya kehilangan akal. Master, saya tawarkan 100.000. Peraturan dibuat oleh manusia. Keahlianmu tidak boleh disia-siakan. Buatkan saya 1 lagi ya. Saya mohon padamu. Saya sama sekali tidak ragu. Langsung tutup lapak dan pulang. Sedangkan siaran live kunjungan toko Tang Jie kali ini langsung menjadi viral di seluruh internet. Namun, tingkah Tang Jie yang terlihat seperti kecanduan itu justru menarik perhatian badan pengawas pasar. Selamat kepada pengguna atas penyelesaian ujian pemula. Hadiah, penguatan kondisi fisik 2 kali lipat. Hadiah, serpihan alat memasak legendaris pisau abadi. Aku mengepalkan tangan. Melihat kekuatan dalam genggaman tanganku, mataku memancarkan sedikit ketekunan. Kalau seperti ini, mungkin hidangan itu bisa dicoba. Hari berikutnya, pagi-pagi sekali, aku menukarkan 3 porsi bahan baku bakpao istimewa dari sistem. Saat aku tiba di pasar malam pada sore hari, lapakku sudah dikelilingi hampir 1.000 orang. Ada yang datang untuk siaran langsung demi memanfaatkan popularitas. Ada yang penasaran apakah bakpao itu asli atau tidak. Tapi yang tidak saya duga adalah, saat saya baru saja tiba di kerumunan, langsung terdengar serangkaian cacian. Pergi dari pasar malam. Dasar pedagang tak jujur. Bakpao seharga 10.000 yuan per buah. Kenapa tidak sekalian merampok saja? Semua berhenti sekarang juga. Suara teriakan keras terdengar. Tang Jie menerjang ke arah saya seperti singa yang marah. Kalian tidak tahu apa-apa. Kalau belum mencoba, diam saja. Bakpao ini memang pantas dengan harga itu. Semua orang di sekitar langsung gempar. Komentar di ruang live streaming langsung berubah menjadi lautan tanda tanya. Jack kehilangan kendali. Pasti sudah menerima uang, tidak bisa dipercaya lagi. Saya mengabaikan para pengkritik itu. Alih-alih, saya mengambil sebuah papan tanda. Supreme Soup bakpao kepiting seharga 10.000 yuan per buah. Hari ini hanya tersedia 3 buah. Setiap orang hanya bisa membeli 1. Harus dimakan di tempat. Hehe, menambah jumlahnya ya. Sepertinya mau memanfaatkan popularitas untuk menghasilkan banyak uang lalu kabur. Bos, bungkus semua, saya beli semuanya. Pandangan saya tertuju pada mata Tang Jie yang memerah karena cemas. Menggelengkan kepala. Kamu sudah makan ini kemarin? Jangan serakah walau makanannya enak. Tubuh dan lidahmu masih butuh 24 jam untuk mencerna sisa kenikmatan dari kemarin. Hari ini, aku tidak akan menjual padamu. Bos, jangan begitu. Aku hampir mati karena ngidam. Kumohon, setidaknya berikan setengah. Adegan ini sekali lagi membuat semua orang tercengang. Menolak uang yang sudah diantar. Strategi tarik ulur ini dimainkan terlalu licin, ya. Pada saat itu, dari kerumunan terdengar suara sombong, berlagak misterius. Orang yang datang itu adalah pewaris kaya terkenal di Jiangcheng. Aku beli ketiga bakpao ini sekaligus, tapi aku tidak membelinya untuk dimakan. Aku membelinya untuk memberi makan anjing. Aku ingin semua orang melihat bakpao seharga 10.000 yuan ini. Bahkan anjing pun tidak sudi memakannya. Sambil bicara, dia meniup peluit. Seekor anjing Rottweiler yang galak melompat keluar dari mobil. Kerumunan meledak dalam tawa dan sorakan. Zhao Shao, luar biasa. Benar-benar memuaskan hati. Beginilah caranya memberi pelajaran keras. Lihat bagaimana bos ini akan turun panggung. Ambil uangmu dan pergi. Zhou tertegun sebentar. Segera marah besar. Berani-beraninya kamu menyuruhku pergi. Apa kamu tahu siapa aku? Percaya atau tidak, aku bisa menghancurkan lapakmu. Kalau aku mau, akan kulakukan. Deteksi adanya provokasi jahat. Misi cabang terpicu. Kehormatan Dewa Makanan. Persyaratan misi, gunakan cita rasa yang sempurna. Buat si provokator berlutut dan menyanyikan lagu kekalahan. Hadiah misi. Resep ayam tahu sup Sichuan yang telah lama hilang. Aku menarik napas dalam-dalam. Mengulurkan tangan dan menekan tutup pengukus. Sebenarnya kamu tidak pantas memakan makananku. Tapi karena kamu ingin memberi makan anjing, maka biarkan lidahmu yang menilai. Kamu sendiri bahkan tidak sebanding dengan seekor anjing. Setelah mengatakan itu, aku membuka tutup kukusan dengan cepat. Kali ini aku tidak sengaja menahan aroma. Setelah diperkuat oleh sistem selama semalam, keharuman 3 bakpao ini 3 kali lipat dari kemarin. Saat tutupnya terbuka, aroma gurih telur kepiting yang begitu memikat itu berubah menjadi badai yang seolah nyata. Selain menghirup aroma itu, anjing Rottweiler yang sebelumnya menggonggong liar, tiba-tiba menjepit ekornya. Bahkan langsung berbaring di tanah, menunjukkan sikap tunduk kepadaku. Air liurnya langsung membasahi tanah. Sementara itu Zhao Kuo yang paling dekat, wajah sombongnya langsung membeku. Harum. Dia merasa seolah-olah dirinya sedang dicekik oleh tangan besar yang tak tampak. Selain menghirup udara itu, selain menghirup aroma harum itu, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Apa yang bisa? Wanita cantik selebgram di sebelahnya langsung lemas. Langsung jatuh terduduk di tanah dengan tatapan kosong.
Zhao Kuo dengan tangan bergetar, tanpa kendali, mengulurkan tangan ke arah kukusan, otaknya berteriak. Makan itu. Kalau tidak makan akan mati. Ingin makan? 30.000 yuan hanya cukup untuk mencium aromanya saja. Suara ingin makan. Wajah Zhao Kuo memerah seperti hati babi. Dia sedang berjuang, tapi aroma itu seakan memiliki nyawa. Seketika melemahkan tekadnya, dia jatuh berlutut ke tanah dengan suara plok. Tolong izinkan saya mencicipinya sekali saja. Seluruh tempat menjadi sunyi. Makanlah. Aku mendorong bakpao itu ke arahnya.